وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Malam-malam saya dapat WA-an juga, ternyata bulan ini seorang wakil imam daerah. Alhamdulillah, seorang wakil imam daerah yang mana dia tidak kepincut. Ada seorang wakil imam daerah yang dia tidak kepincut atas iming-iming 5% yang didapatkan dari 10% bagian imam daerah. Karena sudah mengikuti penjelasan para ulama-ulama bahwa itu bukan haknya, maka si bunglon ini, wakil imam daerah ini tidak mau menerima. Sebenarnya ini cara yang sangat tepat bagi saya, bukan bagi saya ya, bagi para tim bersih-bersih. Nanti kalau ada wakil imam daerah dikasih tidak mau, berarti indikasi ini terpengaruh JRK. Kurang lebihnya seperti itu ya, kalau disimpulkan kan seperti itu. Dan satu lagi, ini informasi dari kawan-kawan juga, ada juga imam daerah yang bunglon. Ada juga imam daerah yang bunglon. La haula wala quwata illa billah. Di Solo Raya ini juga. Cuman Solo Raya itu kan ada 34 daerah. Jadi antum enggak bisa lah, namanya aja bunglon, kita amankan lah. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa qafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan pagi yang terakhir ini, alhamdulillah kita masih ditetapkan dalam hidayatul Islam, hidayatul iman, tetap semangat, tetap melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir ini kita lebih taharrung, lebih mempersungguh, kemudian tetap beramar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala, pada kesempatan yang pendek ini kita sedikit memperbincangkan tentang begitu luar biasanya memang Ramadan penuh berkah, Ramadan penuh barokah, Ramadan yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, karena di bulan Ramadan ini banyak kawan-kawan yang mulai tercerahkan, mulai terbuka akal waras, akal pikiran dan akal sehatnya, akal waras, akal sehat, kemudian akal selamatnya dia terbuka. Dan tak jarang juga, artinya banyak sekali yang menghubungi saya untuk sekedar curhat, untuk sekedar bercerita tentang permasalahan-permasalahannya yang ada di dalam. Beliau masih bimbang. Ada yang ada di daerah Jawa Timur sana yang memang dia membuka setelah adanya pengumuman tentang larangan untuk membuka ribat aklis salim, sehingga dia mendengarkan beberapa kali. Alhamdulillah menjadi salah satu wasilah untuk terbukanya akal pikiran beliau, sehingga beliau telepon saya, katanya insyaallah kita sudah siap untuk hijrah, namun lagi-lagi saya juga harus memberikan pertimbangan-pertimbangan, memberikan masukan-masukan, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya, antum sudah punya rumah sendiri atau belum, kemudian tempatnya bagaimana, di komplek Jogam atau tidak. Tentunya kita akan memberikan sedikit solusi. Seperti halnya yang terjadi kemarin siang juga, saya kedatangan tamu. Alhamdulillah saya kedatangan tamu juga yang masih aktif di dalam juga di masjid sini.
tamu yang berbeda. Pokoknya masjid sini itu luar biasa, alhamdulillah. Beberapa kali saya menerima bunglon-bunglon itu di sini. Beliau menceritakan lagi-lagi dia reaksi yang cukup pingin segera hijrah. Pingin segera hijrah sampai pokoknya saya nggak akan mau lagi kalau disuruh masuk lagi. Namun kemudian saya sudah awal saya sudah bilang anak istrimu kuatkan dulu, utama keluargamu. Namun qadarullah ternyata istrinya juga belum sempat kuat. Biasa setelah tercium bahwa si A ini bunglon ini membuka channel-channel yang telah dilarang, bahkan dikeraskan, padahal dia masih aktif. Tujuannya agar saudaranya, keluarganya, istrinya mendengarkan. Awalnya tidak ada masalah, awalnya didengarkan sambil kegiatan di rumah itu didengarkan. Namun lagi-lagi tak mungkinlah, tak akan ada reaksi atau aksi. Tak akan ada reaksi, mesti ada reaksi. Akhirnya kebetulan sebelahnya rumahnya saudaranya itu adalah termasuk pembesar, imam desa apa imam apa itu. Akhirnya mau nggak mau ini disidang, dan disidang akhirnya bahasa lama lah, pilih keluarga atau pilih khalil. Nah, pilih keluarga atau pilih khalil, itu bahasanya seperti itu. Pilih istrimu atau pilih JRK dan sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, diceritakan kepada kami, kepada saya terutama, tidak apa-apa, saya tetap jangan berkecil hati, tetap didakwai, tetap dijaga keluarganya. Jangan sampai kemudian emosi. Ndak boleh. Boy ngono ya aku tak ngene, enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Kita tetap dakwahkan. Kita tetap menjadi keluarga. Toh misal sampai alternatif terakhir misalnya antum istrinya enggak mau hijrah, enggak apa-apa, yang penting masih keluarga itu dijadikan masih bersama-sama. Enggak apa-apa, dan itu banyak kawan-kawan seperti itu. Itu juga ada contoh-contoh, kan ada di YouTube kami juga ada toh. Jadi suaminya yang hijrah, istrinya masih saling menghargai. Walaupun nanti saya juga tidak menolak bahwasanya dari sana sini mulut-mulut yang busuk, mulut-mulut yang memang akibat dari ajaran takfir ini tetap menghasut kepada istrinya agar minta cerai, agar minta gini dan sebagainya. Itu standar SOP. Itu salah satu bunglon, itu juga ada. Ada lagi malam-malam saya dapat WA-an juga, ternyata bunglon ini seorang wakil imam daerah. Alhamdulillah, seorang wakil imam daerah yang mana dia tidak kepincut. Ada seorang wakil imam daerah yang dia tidak kepincut atas iming-iming 5% yang didapatkan dari 10% bagian imam daerah, karena sudah mengikuti penjelasan para ulama-ulama bahwa itu bukan haknya. Maka si bunglon ini, wakil imam daerah ini, tidak mau menerima. Sebenarnya ini cara yang sangat tepat bagi saya, bukan bagi saya ya, bagi para tim bersih-bersih. Nanti kalau ada wakil imam daerah dikasih tidak mau, berarti indikasi ini terpengaruh JRK. Kurang lebihnya seperti itu ya, kalau disimpulkan kan seperti itu. Jadi beliau bercerita bahwa ya saya tidak akan mau menerima 5% itu, karena itu bukan hak kami. Toh dikasih 10% pun enggak, insya Allah beliau tidak kuat, itu bukan hak kami. Itu dari wakil imam daerah, itu ada. Dan satu lagi, ini informasi dari kawan-kawan juga, ada juga imam daerah yang bunglon. Ada juga imam daerah yang bunglon. La haula wala quwata illa billah. Di Solo Raya ini juga. Cuman Solo Raya itu kan ada 34 daerah. Jadi antum enggak bisa lah, namanya aja bunglon, kita amankan lah. Nah, di Solo Raya ini menurut info akurat insyaallah yang saya terima, di Solo Raya ini di jumlah 35 daerah atau 34 daerah ini ada bunglonnya juga dari kalangan imam
imam daerah. Sungguh Ramadan ini luar biasa, alhamdulillah. Memang kita bagi para kawan-kawan yang muhajir yang telah hijrah dan bagi kawan-kawan yang masih di dalam tetapi sudah menengok, memang sudah tahu bahwasanya Ramadan ini memang ibadah untuk personal pribadi, bukan hanya untuk golongan saja. Sudah mulai dia paham untuk mandiri, sehingga dengan ibadah yang mandiri itu Allah membukakan perlahan hatinya. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar ya Allah, bukakanlah hati saya ya Allah. Akhirnya di bulan Ramadan ini juga luar biasa sekali, masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Dan ini hak yang saya ucapkan, kenapa saya ngapain saya bohong, enggak. Nah, di WA saya itu banyak. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Maka kiranya para saudaraku semua, para muhajirin, ayo berdakwah. Buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat. Mereka punya, dulu kita akan ingat, sama-sama kita ingat bahwa mereka itu punya semboyan. Kita tidak akan hancur ketika dilawan dari luar, kan gitu kan. Tetapi kita akan hancur ketika dilawan dari dalam. Kita pun tidak melawan. Tidak melawan, kita tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan untuk melawan mereka, enggak. Kita hanya menyadarkan, satu. Itu aja, enggak ada perlawanan, enggak ada permusuhan di antara kita, enggak ada. Cuman mereka kan dulu kan seperti itu. Kalau kita ingatkan dulu bahwasanya kita itu tidak akan hancur, jamaah ira bakal hancur saka njaba, tapi jamaah itu bakal hancur digerogoti saka jero. Lah kiranya itulah yang kita kita lewati, kita dari dalam, kita bukan kok gerogoti, kita buat meminimalisir faham takfir yang ada dalam pikiran mereka. Dengan menyadarkan personalnya 1, 2, sabar, harus sabar. Lagian kalau nggak sabar banyak-banyak mau apa? Wong kita pun tidak kemudian mencari bola terus oke-okan bentuk sebuah organisasi lagi, juga tidak. Kita juga tidak kemudian ini kemenangan JRK, begitu luar biasa, juga tidak. Bukan itu. Kita kembalikan kepada masyarakat, kita kembalikan kepada kaum muslimin. Kita saudaranya lebih banyak, tahunnya lebih bagus, yang bujang-bujang itu lebih luas pandangannya untuk melihat akhwat-akhwat itu. Nggak kudu jamaah cukam, enggak, penting muslimah. Yang hafizah juga banyak, ya kan gitu. Yang bapak-bapaknya yang ingin ta'adud, yang nambah juga bebas, enggak harus kudu jamaah, enggak. Yang poligami lah ya. Yang pokoknya intinya bagaimanalah baiknya, itu aja lah. Oke, insyaallah itu perbincangan kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك